sampai mencari guru, itu 3 guru. Saya sudah mangkul, cuman mangkul itu belum soki menurut saya. Itu saya dikasih doa. Oke, teman-teman Landul Sudiarto, hari ini kita datang ke rumah makan baru, itu di Jalan Meranti nomor 6. Nah, ini nggak asing lagi usaha ini, karena usaha ini adalah salah satu ibu yang usahanya sesuai dengan namanya Bu Laras. Jadi selaras dengan kerja keras dan hasilnya bagus. Nah, sekarang buka rumah makan namanya Omah Pejantan. Oma Pejantan. Nah, kenapa disebut Oma Pejantan? Padahal yang punya cewek. Kenapa nggak dibilang Oma Pebetina ya? Tapi kita lihat aja keseruannya nanti. Kita akan ketemu sama orangnya, kita ngobrol. Mudah-mudahan usaha ini bisa menginspirasi teman-teman supaya teman-teman bisa buka di tempat teman-teman. Karena sebenarnya cari rezeki itu gampang. Yang susah itu adalah merubah diri sendiri. Ciao. Kita ketemu sama Bu Laras. Perkenalkan, saya Ibu Laras. Nama panjang Siti Larasati. Kita lahir dari pelosok desa yang mana kita memang tidak pernah tahu yang namanya kehidupan. Betapa indahnya ternyata. Alhamdulillah ternyata kita hidup dengan kerja keras itu enak. Beda dengan di desa. Kalau di desa itu kita santai, tapi tidak ada perkembangan. Jadi dulu memang mau merantau ke kota itu memang sudah diikhtiar dari Bu Larasnya. Ibu mau merubah diri. Jadi karena dalam Al-Quran itu dijelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut mau berusaha. Termasuk saya datang dari desa merantau di kota Semarang dengan tanpa apapun. Nah. Sampai kami pernah bercita-cita tidak menyekolahkan anak. Karena apa? Karena susahnya duit tadi. Karena susahnya ekonomi, kan gitu. Padahal kalau anak nggak sekolah tambah susah lagi nanti kehidupan. Tidak, saya punya prinsip anak saya harus bisa mengaji. Karena kalau dibawa ke majelis taklim itu kita tidak bayar. Kita pakai kelambi seadanya bisa baju. Tapi kalau sekolah kita harus pakai seragam kita bayar. Saya tidak punya cita-cita seperti itu. Akhirnya begitu pertolongan Allah datang, berjalannya waktu dengan susah payah saya jualan ayam jantan dari mulai 1 ekor. Tahun berapa ayam jantan itu dimulai? Jantan saya mulai kira-kira tahun 2011. 2011, padahal dari dulu udah jatuh bangun usaha. Iya. Udah banyak jatuhnya ya. Ini ayam jantan hanya 1 ekor, kadang-kadang juga nggak laku kan gitu. Tapi tetap saya usahakan saya memenuhi kebutuhan konsumen karena konsumen banyak kalangan ibu itu orang-orang punya duit kan gitu. Akhirnya 1, 2 ekor, 3 ekor setiap hari berjalan seperti itu sampai Allah memberi kemudahan bisa menyekolahkan anak. Jadi sekolah anak, sekolah nasional itu bukan prioritas. Jadi prioritas saya adalah akhlakul karimah anak-anak saya. Gitu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah anak-anak kami juga jalan bisa bersekolah, juga mengikuti pendidikan yang bagus. Menurut saya sudah bagus gitu Mas. Dan aset sekarang sudah banyak ya. Iya. Akhirnya kemudian itu kita punya impian. Yang jelas kita punya impian Mas Bang. Jadi impian saya itu caranya aku bisa berbagi, tidak sekedar berbagi. Makanya kemarin itu saya bikin sayembara loh Mas Bang. Sayembaranya gini. Sama teman-teman, termasuk itu ada satu Ibu Mar. Beliau ini jualan ayam dari dulu. Beliau Allah tidak kasih titipan seperti ke saya. Jadi saya kasih tantangan. Kalau saya bayar biduan 300.000 bisa nyanyi dengan bagus. Tapi kita ambil siapa bakul ayam yang mau menyanyi kondisi apapun nyanyiannya, saya kasih bonus 300 kan gitu. Saya gitu niatnya berbagi Mas Imbang. Kenapa ini tak jual murah nantinya? Satu porsi ayam pejantan hanya 20.000.
Oh ini 20.000, sudah plus nasi, sudah plus nasi. teh. Iya, monggo Oke. terserah mau minum jeruk kalau ada bisa. Niat saya memang untuk berbagi bagi yang mereka memang betul-betul pengen jajan. Tapi porsinya udah besar kok, udah ini. Jadi sebenarnya Tadi saya juga sharing sama Mas nanti kita cari chef juga ini sementara otodidak dari tangan Bularas sendiri. Iya, ini kelebihannya ibu ini satu, udah sergap, semua ngerjain, ya semua lah ya. Pokoknya ini semua otodidak Mas, termasuk saya mencari ilmu kremes. Berkali-kali saya bikin kremes di rumah itu enggak jadi. Nggak jadi ya? Akhirnya begitu saya datangkan kompor, ternyata kuncinya hanya di kompore Mas Indang. Apinya berarti? Api harus gede ternyata. Nah, saya tadi sharing Yang ngasih tahu siapa? Kalau memang ternyata buat kremes itu tidak ada yang ngasih tahu. Setiap saya datang ke tempat teman yang jualan kremes, mereka tidak mau kasih tahu karena mungkin takut ilmunya dicuri, kan gitu. Cuman ya cobalah, mungkin satu api yang kurang, kan gitu. Kalau sistemnya Bularas itu tidak takut dicuri Mas Imbang. Iya. Karena apa? Rezeki itu tidak akan bisa ditiru. Iya. Kalau usaha mungkin bisa ditiru, tapi rezeki itu tidak bisa ditiru. Kalau rezeki, jadi artinya nggak perlu khawatir ya, nggak usah. Allah yang tentukan. Iya, benar. Rencananya variannya ayam pejantan, Iya. tahu bakso. Ya, tahu bakso sampingan. Ya, pokoknya ini menu andalan itu ayam pejantan. Ayam pejantan. Tapi rencana ada bebek nggak dibuat? Insya Allah, mudah-mudahan ada rezeki untuk Bebek, beli ya. bebek ya. Insya Allah Nah. nanti kita tambah bebeknya. Ini Ibu Laras ini adalah salah satu ya usaha tangguh, karena sebenarnya ini usaha tambahan rumah makan ini ya. Ya. Baru digarap setelah beliau melihat peluang di kuliner. Karena banyak juga sih ya. Kalau kita main di rumah makan kan kita bisa bantu orang ngasih makan dengan harga murah, itu udah bantu ya. Iya. Nggak harus dalam bentuk duit. Bu, sebelum saya akhirin Bu, aku minta nasihatmu kepada anak-anak muda yang mungkin masih bingung cari kerja atau orang yang berhenti di PHK yang masih bingung cari rezeki. Kira-kira apa sih yang nasihat yang mau Ibu kasih tahu ke mereka atau berbagi? Mereka harus melakukan apa kayak gitu? Ya, nasihat dari saya, dari pengalaman hidup ya. Kita tidak hentinya minta keajaiban sama Allah. Iya. Bahwasanya mukjizat, keajaiban itu ada. Jadi kalau di dalam surat orang Muslim ya, dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan dalam suatu ayat bahwasanya semua makhluk yang hidup di bumi itu semua akan dikasih rezeki sama Allah. Nah, untuk menggapai, untuk meraih rezeki itu memang dengan beberapa cara. Ada yang memang nasab itu keturunan. Iya. Keturunannya orang kaya bisa Kaya. tinggal menjalankan. Nah, bagaimana dengan orang yang misalkan seperti miskin, Bularas ya. ya, kita harus punya keyakinan bahwasanya intan suruloha yang surukum itu ada. Nomor satu tetap kita harus di jalan Allah. Itu. Apa yang kita lakukan anak muda jalan Allah, mungkin kita jariah belum bisa karena tidak punya uang. Ya, Laksanakan sholat 5 waktu secara tertib. ibadah yang baik ya. Gitu ibadah. Salurkan Berkat salurkan hati kita sama Allah. Ya Allah, Ya. apa yang kalian cita-citakan? Kemarin itu habis ngaji Bularas itu malam Sabtu kemarin. Ada sebuah riwayat bahwasanya itu surat apa saya lupa. Barang siapa yang mau membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Maka Allah akan kabulkan keinginannya yang paling diinginkan. Bukan hanya sekedar aku pengen enggak, yang paling diinginkan. Misalkan Mas Imbang, katakanlah maaf, aku pengen melunasi utang, katakanlah ya. Tahu aja dia. Misalkan ya, misalkan seperti itu. Ya udah doa. Kalau dulu Bularas ketika seperti itu Mas Imbang bisa dikatakan gali lubang tutup lubang yang sangat tidak seimbang. Iya. Saya itu sampai mencari guru, itu 3 guru. Saya sudah mangkul, cuman mangkul itu belum sokih menurut saya. Itu saya dikasih doa, tulijul laila fin nahari wa tulijul naharu fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab. Saya abaikan. Iya ya. Suatu ketika saking kutek saya masuk di Gramedia. Padahal aku enggak tahu Mas Imbang cara masuk Gramedia itu seperti apa. Karena kondisi panik, diuber-uber utang uang. Saya di situ ada ibu-ibu yang pakai
muslimah gede, Ya. kan ada toh, Ya. nggak seperti Bularas yang Ya, gede. panjang kayak gitu istilahnya gitu, oke. Saking tidak mungkin saya mau pinjam uang. Aku hanya minta, Bu, tolong Bu kasih doa orang keberatan utang itu apa. Saya dikasih buku, di situ ada di Gramedia, dikasih buku kecil. Ternyata saya buka doanya juga tuliju laila fin nahari wa tuliju nahara dan seterusnya. Yang artinya? Tuliju laila, tuliju mengeluarkan siapa Allah alaila pada malam, tuliju laila wa tuliju nahari dan mengeluarkan siapa Allah an-nahari pada siang. Nah, itu sebagaimana Allah mematikan wa tukhrijul hayya minal mayyiti, sebagaimana Allah itu mematikan dari yang hidup atau yang hidup atau mematikan, membangkitkan kematian terhadap hidup ataupun hidup dimatikan. Semudah itu Allah nek mau kasih seseorang, ibaratnya kan gitu. Di situ saya juga belum percaya sepenuhnya Mas Bang. Mosok sih gitu. Suatu ketika mentok di tengah pasar. Ada menurut saya ibu-ibu itu orang punya bakul yang sukses. Aku mencoba, Bu, aku mau diutangi duit itu Bu. Olah ras kayak gini utang apa iso bayar kan gitu. Oh iya lah Bu ya. Terus piye ya Bu caranya aku ben iso mentas saka utang. Saya dikasih doa, juga sama doanya. Baru setelah itu saya sudah tiga. Saya yakinkan yang pertama kali saya punya. Saya mangkul tuliju laila wan nahar itu Mas. Akhirnya saya cari ulama. Seleteng Bularas. Kemudian dibuka. Ternyata itu sahih di hadis Bukhari. Kalau orang Muslim tahu ya, hadis Bukhari itu sahih. Itu ada riwayatnya karena beliau ulama. Kenapa ada turun doa ini? Diriwayatkan zaman Rasulullah itu ada sahabatnya Nabi yang datang kepada Nabi, Nabi, aku rak kuat Nabi. Lah rak kuat ngopo? Utangku akeh. Kan gitu. Utangnya akeh sak piro? Kayak Nabi semisal Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang besar di kota Mekah Madinah, paling besar, paling tinggi, kan gitu. Nah, akhirnya sama Nabi kamu hijrah. Hijrah ini caranya saiki minggat, berpindah kan, gitu mungkin berpindah. ya. Nah, tapi dengan dikasih doa ini, coba kamu kasih doa ini, ternyata itu hadis sahih dari Bukhari. Saya kerjakan setiap apapun, habis sholat 5 waktu, habis apapun saya doa. Perlahan tapi pasti Mas Imbang, dengan kerja keras tentunya, tidak hanya mengandalkan doa. Sampai suatu saat saya hanya punya dagangan katakanlah kapasitas 50 kilo, saya hanya punya 2 kilo, saya tetap ke pasar karena saya tahu Allah kasih rezeki di sini. Dan alhamdulillah perlahan tapi pasti pertolongan Allah datang sampai saat ini, sampai bisa seperti sampai ini. Gitu. Ya. Jadi itu perjalanannya ya. Perjalanannya. Nasihatnya juga itu. Kita makasih loh nih Bu, udah diiniin. Iya. Dan teman-teman dari tadi kita ngobrol sama Bu Laras, inti pertama pondasinya adalah doa ya. Artinya kedekatan kita sama Pencipta. Setelah itu kita bekerja. Maka sambil kita bekerja, kita terus ikhtiar dan berdoa supaya kita dikasih seperti penerangan atau cahaya untuk melangkah mencapai apa yang kita inginkan. Itu aja Bu, saya terima kasih. Sama-sama. Matur nuwun. Iya. Ya. Ini jeroannya ampela ya? Ya, Ini hanya ampelanya aja nih, lihat tuh. Teksturnya dia lembut nih. Dia enggak kayak dimakan tuh lihat alot enggak. Dia ini lunak sekali. Coba kita coba dulu kita makan. boleh nanti nambah lagi. Sambalnya mantap, sambalnya. Mantap ya. Sambalnya mantap. Terima kasih. Sambalnya mantap. Bumbunya nyesap sampai ke dalam nih, bumbunya nyesap sampai ke dalam. Kalau pejantan berarti di atas yang potong ya? Tuh. Udah Untuk oke. tahu baksonya bagaimana, Bos? Kalau tahu bakso, nggak usah ditanya lagi tahu bakso. Nih, kau coba cicip tahu bakso. Rasanya enak Jose. Nih, Baksonya banyak. ya baksonya. Baksonya ini juga lunak. No. Kalau sudah masuk di mulut tuh terasa ini apa empuk, empuknya dapat betul. Jadi nggak kayak apa kalau orang Jawa bilang tuh kayak lihat gimana gitu loh. Kalau mau pesan nomor HP-nya siapa? Nomor HP-nya apa? Semua bisa. Hah? Semua bisa. Oh,
Nanti nomor HP-nya ada di 0858 Aman kan punya nomor HP saya. 65697679. Ada ya? Nah ini. Ada. Ini berarti khusus ayam pejantan semua ya? Betul. Ayam Ayam pejantan itu kalau istilahnya orang masaknya kurang Nggak pas ya? piawai. Nggak pas ya? Dia pasti rasanya tuh ini apa hambar. hambar teksturnya Kayak juga makan kapas ya? Tapi ini lunak, ini perlu dicoba guys, perlu dicoba ini. Ini namanya rumah pejantan Bularas. Dekat-dekat sini aja mau meluncur bisa, komunitas boleh mau datang. Pesanan siap ya Pak ya? Untuk pesanan boleh, bisa mau pesan. Untuk acara kantor atau apa bisa datang juga ke sini, tempatnya luas, parkiran juga nyaman. Coba jurunya Bunga apa? Jeruan. Tapi jeruannya ada juga dijual terpisah jeruan aja gitu ada? Nah, Crispy semua di open itu namanya apa ya? ayamnya segar karena yang punya rumah makan adalah usaha jual ayam. Semua, Iya. jadi semua serba fresh. Jadi semua dikerjakan sendiri ya. Maksudnya dari persiapan ayam hidupnya, karena kita tuh jual juga di pasar, otomatis ayam yang untuk digoreng juga adalah ayam hidup yang dikerjakan juga sendiri ya. coba lihat Kau ayam. mana sih? Ya, aku mau lihat ayamnya aja. Yang ini paha apa? Mana ini? Ini. Nah, itu. Ini, ajar. Oh. Satu porsi ini 20.000 dan nasi sama es teh. Murah ini, murah banget. Mumpung ada diskon. Sampai kapan diskonnya? Ayamnya besar. 2 hari. Hari ini sama besok? Diskonnya hari ini. 2 hari. Ayamnya seperempat ini. 1 ekor potong gede. Teksturnya bagaimana bos? Mantap. Mantap, mantap. Nendang ini rasanya masuk, resap, bumbunya ngesap Resap. sampai ke dalam. Tapi memang dimakan harusnya enaknya pas panas ya. Jadi memang benar-benar Lebih ini kalau panas lebih terasa. Lebih mantap. Sambelnya dapat sambelnya. Sambelnya apa? Kalau sementara sambelnya satu varian aja sambelnya ya. Untuk sementara satu Sambel apa? ini namanya Oke. sambal di apa namanya ya? Oh, Terasi apa sambel? Ya, Bukan ya? Oh. bukan sambal. ini tomat digoreng mungkin tomatnya ya. Iya. Ya tomatnya goreng ya. Ya goreng. Sambel matang ya? Matang. Jadi di blender. Iya, ini, iya. goreng. Untuk nasi putih, unel. Nasinya yang asik. terbaik, Nasinya Nah. asik nih, putih, yang unel. terbaik. Berasnya yang terbaik. Belasnya yang paling baik. 20.000 dengan ayam dan minum saya rasa sangat Wah, murah banget. murah karena ayamnya juga nggak kecil, ayamnya besar-besar. Harganya terjangkau. Terjangkau banget. Perlu dicoba. Ayam terusnya Ibu Lara, Jalan Meranti Raya nomor 6. Heeh. Rasanya nendang, sakpole, mantap. Oke. Sampai sudah ya teman-teman, boleh cicipin, coba langsung. Dan teman-teman yang sudah tahu, sampai sini ikutin keseruan kita lagi di channel-channel berikutnya supaya bisa mengikuti teman-teman. Ciao.